Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap sehat dan berbahagia. Dan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama beribadah dalam hari Minggu Paskah ini. Kiranya kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Bapak dan Ibu semuanya, kita dalam ibadah online ini, kita sampaikan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan kita. Yang utama adalah tetap dalam ibadah ini kita bersama-sama untuk nantinya kita akan mempersembahkan, mengumpulkan persembahan dengan tata cara kita kumpulkan sendiri-sendiri, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya, kita masukkan persembahan kita dalam amplop masing-masing. Bisa kita tulis bahwa persembahan pada hari Minggu, persembahan Minggu tanggal 12 April hari ini. Kemudian yang kedua, bisa juga kalau mau langsung bahwa uang persembahan itu untuk dapat ditransfer melalui rekening gereja. Demikian Bapak dan Ibu, kiranya nanti kita bersama-sama akan memulai ibadah ini dan kita siapkan hati, pikiran kita dengan masuk dalam suasana teduh. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mulai ibadah ini dan kita bersama-sama akan bersaut-sautan. Pada hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Mulia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang dan sampai selamanya. Jemaat, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbinglah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi, agar kami meneladan Yesus Sang Guru
sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bagi kita yang hari ini telah datang kepada Tuhan, menyesali dosanya, kini terimalah berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pewartaan sabda akan dilayankan, dan marilah kita bersama berdoa meminta pertolongan Roh Kudus agar kita semua dimampukan membaca dan merenungkannya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, kami hendak memuliakan Engkau atas kebaikan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur dalam kami merayakan Paskah, kami ingin merayakan kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah saat ini firman-Mu itu mendukung hal tersebut. Dan kami juga mohon kepadamu Bapa, agar Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu kepada kami, mengurapi kami satu persatu, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti maknanya. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami siap menerimanya. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10.
Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah ia pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Paskah. Meskipun suasana yang kita alami sekarang ini tidak biasa, namun kita dapat merasakan makna Paskah itu dengan baik. Biarlah itu tetap menggema dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Paskah kali ini, tema yang diberikan kepada kita adalah "Kan kuberitakan sejauh kuatku." Ketika berbicara tentang tema yang seperti ini, saya ingat pada pengalaman saya ketika saya masih SMA, ketika pertama kali harus mengajar di sekolah minggu. Pada waktu itu, saya diberikan kesempatan mengajar untuk yang pertama kali. Jauh-jauh hari sebelum mulai mengajar sekolah minggu, ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas. Bagaimana saya harus menyampaikan kabar sukacita mengajar anak-anak di sekolah minggu. Padahal kita mengetahui anak-anak di sekolah minggu tidak mudah diberikan pengajaran. Kalau yang diberikan pengajaran adalah orang-orang dewasa, pasti mudah menyampaikannya, karena orang dewasa bisa berpikir abstrak. Tetapi anak-anak begitu sulit diajak berpikir dengan abstrak.
Karena itulah ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas ketika mempersiapkan itu semua. Dan ketika hari H tiba, saatnya harus mulai mengajar. Sejak dari rumah, perasaan gelisah itu terus muncul. Jantung berdegup, duk, 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 duk. Semakin lama semakin cepat. Semakin lama semakin cepat. Dari rumah sampai di gereja untuk mempersiapkan semuanya itu. Rasa khawatir, rasa cemas selalu ada. Namun semuanya dapat saya lewati dengan baik karena saya merasa tugas mengajar anak-anak ini sangat penting. Anak-anak perlu mendapatkan pembangunan iman. Mereka perlu diletakkan dasar-dasar iman yang benar tentang siapa Tuhan Yesus. Mengingat tugas yang berat seperti inilah, saya melakukan tugas mengajar yang pertama kali. Saya melawan rasa takut karena mengingat begitu penting tugas yang harus saya kerjakan. Saya mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga. Itu yang terjadi. Rasa takut akhirnya hilang mengingat tugas yang penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menemukan hal yang serupa di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Maria Magdalena dan Maria yang lain pada hari Minggu pagi-pagi benar mereka datang ke kubur untuk menengok Tuhan Yesus. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus akan bangkit. Yang mereka pikirkan ingin menengok jenazah Tuhan Yesus. Sama seperti sebagian di antara kita ketika baru ditinggal meninggal oleh orang yang sangat dikasihi, mungkin akan sering datang ke kuburan, merawat kuburan, merapikan kuburan sambil mengenang orang yang sangat dicintai. Maria Magdalena dan Maria yang lain di hari pertama minggu itu datang ke kubur untuk menengok kuburan. Tidak terpikir sedikit pun bahwa Yesus akan bangkit di hari itu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Malaikat datang. Kedatangan malaikat itu disertai dengan gejala alam yang tidak biasa. Ada gempa bergetar di sekitar kuburan itu. Yang ilahi datang meskipun hanya malaikat, tetapi getaran gempanya itu membuat banyak orang gentar. Bukan hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain, tapi juga penjaga-penjaga kubur, para prajurit gentar ketakutan. Firman Tuhan tadi menunjukkan kepada kita, bahkan mereka seperti orang-orang yang kaku mati melihat kedatangan malaikat itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain pun gentar. Mereka ketakutan, pasti ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut dan gentar itu. Namun ketika malaikat berkata-kata, rasa takut itu semakin memudar, semakin menghilang. Mereka diingatkan untuk pergi ke Galilea. Maria dan Maria yang lain diperintahkan untuk memberitakan kabar itu kepada murid-murid yang lain. Dan Alkitab yang kita baca menceritakan mereka pergi cepat-cepat memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun di hati mereka masih ada rasa takut, rasa gentar, tapi tidak ada yang dapat mengalahkan berita baik. Mereka pergi untuk mengabarkan kepada murid-murid yang lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada berita penting yang harus mereka sampaikan, dan itu mengalahkan rasa takut yang ada pada diri mereka. Sama seperti yang saya alami, berita penting, hal utama mengalahkan rasa takut, dan itu yang sangat penting kita lakukan. Jemaat
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang penting, yang hari ini kita rayakan bersama. Sungguh amat penting. Dan kita diajak untuk menceritakan hal ini kepada semua orang dengan sekuat tenaga kita. Tema kita mengatakan, akan kuceritakan sejauh kuatku. Bagaimana kita dapat menceritakan ini dengan kekuatan kita dengan maksimal kalau kita sendiri tidak merasakan makna kebangkitan itu? Memang di zaman ini kita tidak menyaksikan dengan langsung bagaimana kubur Yesus itu kosong seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jauh sekali, 2000 tahun lebih. Tetapi di tahun ini kita diajak untuk menceritakannya kepada semua orang. Lalu apa yang mendorong kita? Meskipun kita tidak menyaksikannya, tentu yang mendorong kita adalah karena berita ini penting. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita sebuah kemenangan. Bahwa Yesus tidak hanya takluk oleh kematian, tapi ia juga bangkit. Ia memberikan pengharapan, ia memberikan kehidupan. Ada sukacita, ada pengharapan. Kalau ini semuanya kita imani, kita resapkan dalam hati kita dengan mendalam, kita melihat maknanya yang luar biasa itu, maka tanpa disuruh pun kita akan pergi mengabarkannya. Kita akan pergi menceritakan kepada semua orang dengan sekuat tenaga kita. Karena pentingnya berita yang harus kita sampaikan ini. Dan kita akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Kalau berita kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak punya makna, kita tidak akan pernah pergi bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Justru karena ini penting, punya makna yang lebih mendalam dalam kehidupan kita, kita pergi menceritakan kepada semua orang. Walaupun di zaman ini mungkin kita menemui banyak rintangan, banyak tantangan dalam menceritakan siapa Yesus yang bangkit itu. Ketakutan mungkin ada, iya. Rasa gentar mungkin ada, betul. Rasa tidak percaya diri mungkin ada. Tetapi kalau kita mengingat berita ini penting, setakut-takutnya kita, segentar-gentarnya kita, tidak akan pernah ada yang menghentikan kita untuk pergi bercerita sekuat tenaga, menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kebangkitan ini bukan hal yang sepele. Kebangkitan ini berita besar. Pengharapan bagi dunia. Pengharapan bagi kita semua. Lalu bagaimana kita harus menceritakan kebangkitan Tuhan ini bagi orang-orang di sekitar kita? Terutama pada masa-masa ini ketika banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa panik, banyak orang penuh dengan rasa takut, diliputi kecemasan yang luar biasa karena pandemi COVID-19. Bagaimana kita menceritakan kebangkitan itu kepada semua orang? Tentu kita harus memberitakan berita kebangkitan, berita kehidupan, berita pengharapan, bukan berita kematian. Kita bercerita dengan sekuat tenaga, tidak membuat orang panik, tidak membuat orang cemas, tapi memberikan pengharapan. Mendengar kita penuh pengharapan, penuh rasa percaya diri, orang-orang pun akan ikut memiliki rasa percaya diri. Melihat diri kita yang penuh pengorbanan, bekerja keras untuk memperjuangkan terbebasnya orang dari COVID-19 ini, orang termotivasi. Walaupun penuh bahaya, berani ada di garis depan sebagai juru rawat, sebagai dokter, itu akan memberikan pengharapan.
Kita harus menceritakan ini dengan sekuat tenaga kita, dengan segala pengorbanan. Karena berita kehidupan itu jauh lebih penting daripada berita kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Maria memang takut, tapi mereka pergi menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain, dan membuat murid-murid yang lain datang ke kubur untuk membuktikan itu semua. Mari kita pun memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar orang yang lain yang mendengar kabar itu pun penasaran, ada apa dengan kebangkitan? Dan mereka ingin mencari kebangkitan itu seperti murid-murid yang lain. Tugas ini bukan tugas yang ringan, tugas yang penuh dengan tantangan, namun kita dapat melakukannya. Mengingat berita kebangkitan ini berita yang luar biasa, berita yang istimewa, berita yang penuh dengan makna dan pengharapan. Tugas kita membuat ini hidup di tengah banyak orang. Mari kita merayakan Paskah dengan semangat, kan ku ceritakan sejauh kuatku. Amin. Saat teduh untuk kita. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan segala zaman dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan
persoalan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kristus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan, Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Persembahan kita dasari dengan perkataan dalam Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jamaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita sebelum mengumpulkan persembahan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, Tuhan yang bertata di kerajaan surga mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Telah banyak Tuhan memberikan berkat yang tercurah untuk hidup kami masing-masing. Melalui berkat rohani pada hari ini dan juga berkat ragawi untuk kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik melalui pekerjaan kami, baik melalui usaha kami ya Tuhan, kami ingin bersyukur dan mewujudkannya dalam persembahan yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Ya Tuhan, berkati persembahan yang kami kumpulkan, kiranya persembahan yang terkumpul itu menjadi bagian untuk pekerjaan kami bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dunia ini. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat milik Tuhan, terimalah pengutusan. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Amin. Tuhanku hidup, aku pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesus kemenanganku, Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kita semua telah beribadah bersama. Kami para majelis menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk segera keluar dari wabah virus corona ini dan kita nanti bisa bersama-sama untuk beribadah di gereja tercinta kita. Terus semangat, tetap di rumah, jaga jarak, hidup sehat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.